yang ada di Jogja, yang ada di Medan. Kita boleh bersama-sama berkumpul memuji memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Selamat datang untuk teman-teman, boleh berkumpul bersama-sama. Mari kita boleh sama-sama bangkit berdiri, kita boleh berfellowship satu dengan yang lain. Katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Haleluya, sebelum kita mulai ibadah kita boleh berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi, kami bersyukur buat hari ini Engkau mengumpulkan kami di tempat ini. Engkau yang menguduskan kami sehingga oleh kekudusan-Mu saja kami datang kepadamu dan Engkau boleh menatap kami dengan kekudusan-Mu, dengan segala sukacita-Mu. Terima kasih Bapa, bukan karena kami, namun Engkau yang menarik kami untuk masuk ke dalaman hati-Mu. Terima kasih Bapa, kami bersyukur, kami berkati saudara-saudara kami boleh bersama-sama bersuka cita, kami boleh bersama-sama merayakan kedatangan-Mu, kami boleh bersama-sama merayakan kehadiran-Mu di tengah-tengah kami, dimanapun kami berada, kami boleh bersama-sama mengerti, walaupun kami tidak melihat, namun kami percaya, kami merasakan penyertaan kehadiran dan Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih. Haleluya. Amin. Haleluya. Teman-teman saya persilakan untuk duduk kembali. Bapak kita adalah Bapak yang setia. Haleluya. Lebih dari harta
memuji kebesaran-Mu ya Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu ya Allah kami. Haleluya, kami memuji segala kebaikan-Mu. Kami memuji firman-Mu. Kami memuji setiap perkataan-perkataan-Mu. Kami memuji pribadi-Mu sendiri yang mau datang dan turun ke tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Allah yang ada dahulu, sekarang sampai selama-lamanya. Allah yang dikenal oleh Bapa kami Abraham, Ishak dan Yakub. Bapa, haleluya, yang mengatakan bahwa tidak pernah meninggalkan kami, yang selalu menghimpunkan kami di dalam Engkau sendiri. Terima kasih Bapa Surgawi. Haleluya, haleluya.
Mari datang kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Mari datang kepadaku semua yang remuk. Haleluya, sebab daripadaku ada kelegaan. Sebab di dalam aku ada kelegaan. Haleluya. Dan bahkan pada waktu tidurmu sekalipun, aku mengenyangkan engkau dengan segala kebaikanku. Aku mengenyangkan engkau dengan hidupku sendiri. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Haleluya. Hanya engkau yang menjadi penolong kami yang setia. Haleluya. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut bimbang, karena ku tahu kabar
Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk penolong kami yang setia. Terima kasih, kami bersyukur, kami bersorak-sorai, menari-nari, haleluya, bersama-sama dengan Engkau. Haleluya, mari kita yang bersama-sama bersorak katakan amin. Mari kita boleh sama-sama bangkit berdiri. Haleluya. Bersorak-sorak, muliakan namanya. Dia yang berperang menggantikan kita, haleluya. Bersorak-sorai memuliakan namanya. Haleluya. Coba pegang. Ya, di dalam Tuhan tidak ada muka yang ini ya. Ayo kita bersorak-sorai masuk dalam kemuliaannya. Haleluya. Yuk Kak Kesia. Haleluya. Satu-satunya
Boleh duduk kembali. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, firman Tuhan yang menyatukan kita. Memampukan kita, yang memberikan kita kekuatan, yang menolong kita. Sungguh indah pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu. Sungguh mulia dan berharga. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu. Sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar.
sama-sama bangkit berdiri. Haleluya. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah tak terselami, tak terselami bagiku. Sungguh indah, tak terselami bagiku. Sungguh indah Kau Tuhan. Sungguh besar pengorbananmu, sungguh indah karyamu di dalam keluarga kami, di dalam setiap jalan-jalan di hidup kami. Sungguh besar setiamu, setiamu ya Allah yang maha kuasa. Kau menunjukkan caramu, kau memperdengarkan firman-Mu. Ajar kami memahami-Mu, ajar kami memahami-Mu ya Tuhan. Masuk dalam pikiran-Mu, hanya Kau Tuhan, hanya Kau yang menjadi bagian kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu puji-Mu dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu, Yesus kemuliaan. Sekali lagi katakan sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu puji-Mu dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu, Yesus kemuliaan bagi Yesus kemuliaan, Yesus kemuliaan bagi-Mu, Yesus kemuliaan bagi-Mu.
kami bersyukur kembali siang hari ini buat anugerah-Mu. Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau menolong kami semua. Engkau mau mengajari kami, Engkau perlengkapi kami. Hidup-Mu berlimpah-limpah di dalam kami. Terima kasih Tuhan. Dengan hidup-Mu kami boleh memperoleh kekuatan untuk melewati hari-hari di hadapan kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kami tidak pernah ragu untuk berlangkah bersama dengan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan. Amen. Baik, silakan duduk saudara. Puji Tuhan. Shalom. Shalom teman-teman yang di rumah. Yang di Medan. Yang di Batam. Oke. Ada Henny, ada Pak Janu, ada Bu Arta, ada keluarga Pak Arga. Ya, baik. Puji Tuhan, saudara. Mari kita buka dulu Alkitab kita dari oke, sebentar ya. Dari Matius pasal 16 dulu ya. Matius pasal 16 ayat yang ke-24 deh. Ya, 24. Mari kita baca sama-sama 1, 2, 3. Lalu Yesus berkata kepada murid, setiap orang yang mau mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Nah, saudara, mari kita dengarkan ayat ini dengan penjelasannya baru. Karena saudara, setiap kali kita datang mendekat kepada Tuhan, ketika kita mengakui Dia, firman-Nya itu tidak pernah kadaluarsa atau membosankan. Saudara, untuk Dia bisa menyatakan diri kepada kita sebagaimana adanya Dia, itu sulit saudara. Nah, memang kebanyakan di antara manusia itu suka terpola. Jadi manusia pada umumnya hanya sedikit yang menjadi seorang penemu. Hanya orang-orang yang tidak puas dengan keadaannya seperti itu, maka mereka akan dilindas oleh zaman. Jadi para penemu ini adalah orang-orang yang berani out of the box, keluar dari pola pikir. Nah, harusnya saudara, para percaya itu adalah para penemu Tuhan. Sesudah mereka mencari Tuhan, harusnya menemukan dong. Masa mencari terus gitu. Harusnya orang yang menantikan Tuhan itu harus berjumpa dengan yang dinantikannya. Tuhan mana yang kita nanti-nantikan? Lalu kita tidak menemukan. Tapi itulah kenyataan bahwa mereka menyatakan diri orang percaya. Tapi kepercayaan mereka sesuatu yang tidak pasti. Mereka bilang pasti masuk surga, lalu bilang kepercayaan yang lain, kita bukan moga-moga. Kalau kepercayaan yang lain kan
semoga, insya Allah. Tetapi sebetulnya orang percaya banyak insya Allah juga. Tapi bilang pasti. Lebih baik mereka yang bilang insya Allah, benar-benar insya Allah, daripada yang mengatakan pasti, ternyata insya Allah. Itu kan munafik. Makanya sebenarnya kepercayaan kita mesti harus ada terobosan. Kalau kita percaya bahwa di mana 2-3 orang berkumpul di dalam nama mereka, maka dalam setiap persekutuan kita mesti yakin bahwa Tuhan yang hadir di dalam kita. Ya. Nah, jadi karena banyak orang tidak berani, sesat, sehingga mereka tidak pernah berjumpa dengan Tuhan yang pasti. Saudara, dari ayat ini nanti kita lihat dari ayat yang ke-24 dan ayat 25 itu berhubungan. Itu bukan pernyataan yang sama. Ini pernyataan yang berbeda. Ya, sekali lagi ya. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya. Ya, dikatakan menyangkal dirinya. Lalu kenapa dia bilang? Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawa, itu sesuatu akibat dari orang yang menyangkal diri. Jadi bukan dua hal yang sama ya, tapi ini akibat daripada menyangkal diri. Berarti kalau ada orang yang mengakui dirinya sendiri dia terus gitu ya, itu berarti sedang meninggikan diri. Kalau saya menyangkal diri saya, itu benar dong. Betul nggak? Betul firman Tuhan ini kan? Kalau saya selalu mengakui diri saya, mau nggak berfirman kepada saya, bla 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 bla, itu kan berarti kan meninggikan diri saya. Tapi menyangkal diri itu adalah ia mengakui Tuhan yang hidup dalam diri saya. Itu namanya menyangkal diri. Waktu seseorang itu menyangkal dirinya, akibatnya adalah orang itu harus rela kehilangan nyawanya. Ya? Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya. Karena saudara, ketika seseorang mengakui bahwa Tuhanlah yang hidup di dalam dia, maka kalau pernyataan itu benar, pasti nanti kalian ini Tuhan yang ngajar kita, ya. Jadi kan setiap kali ketika saya katakan Tuhan yang mengajar kita, selalu orang itu anggapannya terlalu meninggikan diri. Nah, itulah penghalangnya. Sehingga kita tidak pernah mendengarkan Tuhan yang asli gitu. Hanya orang yang rela kehilangan nyawanya, yang mau kehilangan nyawanya lah, yang bisa bicara seperti ini. Orang hanya menyampaikan, seringnya yang saya dengar, demikianlah firman Tuhan. Itu Nabi sebenarnya berbicara seperti itu. Mari kita dengarkan firman Tuhan. Tuhan berkata bla bla bla. Nah, saudara, jangan heran juga dengan pernyataan yang mengatakan bahwa ada orang yang mengaku Mesias,
Dia berkata dia di sini, dia di sana gitu ya. Nggak usah pergi ke sana. Karena akan banyak orang membuat mujizat. Mujizat. Membuat. Bahkan membangkitkan orang mati. Dan berkata, akulah dia. Nah, inilah yang boleh kita harus hati-hati. Nah, jadi ciri Mesias yang akan datang, Mesias palsu adalah orang yang menonjolkan perbuatan-perbuatan heran. Jadi itu lebih condong kepada antikris daripada Yesus yang akan datang. Makanya saudara, ketika Yesus didesak, sampai kapan engkau membuat kami tinggal dalam kebimbangan? Kalau engkau Mesias itu, katakanlah dengan terus terang. Ini itu aku sudah katakan terus terang, kamu tidak mengerti. Tanda apakah yang kamu buat? Kami tak tanda kan? Tapi saudara, Tuhan tidak pernah kasih tanda. Dulu saya selalu berpikir saudara, kalau kita mendoakan orang, kalau dia keluarga itu mungkin orang yang tidak percaya, suaranya katanya kempreset, itu biasanya kesentuh. Coba perhatikan rekamannya, rekamannya yang audio itu. Suaranya itu ada naik nggak waktu pakai dia? Hah? Itu berarti tinggi ya suaranya, waktu naik itu tinggi ya? Iya, lumayan. Hah? Lumayan. Lumayan sekali. Itu tadi colokan itunya apa? Dia punya casnya gitu. Itu casnya yang kemarin biasa kalau dipakai atau pakai yang lain. Pindahin aja salah satu dari sini pindahin ke situ. Cepat pindahin ya, jangan sampai mati. Yang biasa. Hah? Yang biasa. Yang punya dia tadi di situ. Sekarang coba cabut lagi, masukin lagi. Nanti tersentuh. Ya. Yang putih, yang putih. Oke. Sekarang coba guys. Matikan dulu rekamannya. Gimana suaranya? Oke kak? Cek satu. Lihat lagi hasilnya gimana? Masih itu. Tembak ke rekamannya. Masih bunyi juga. Kemudian saya tinggi. Coba muncul di layar. Terus. Oke, tidak usah. Harus di share. Harus kamu share. Matikan share di sini. Share. Itu tadi. Ya. Coba bantuin lihat. Pasti kencang suaranya itu. Itu biasanya sih kesentuh aja. Kesentuh dari situ cabut lagi. Tadi kayaknya oke kok. Hah? Kata Henny sudah oke, berarti radio yang masalah. Sudah kalau sudah oke nggak apa-apa. Yang lain gimana? Oke kah? Oh beda dengan, oh sudah oke katanya. Oke sudah oke katanya nggak apa-apa. Oke ya, kita lanjut ya. Ya. Jadi saudara, akibat dari orang menyangkal dirinya. Perhatikan saudara, pengajaran Tuhan Yesus itu apa adanya dia.
Sebagaimana apa yang dilakukan oleh dia, itulah yang diajarkan oleh dia. Jadi harus pola seperti itulah yang saudara ikuti, pola seperti Tuhan Yesus. Tidak seperti pola orang yang berjuang gitu ya. Padahal kenyataannya dia nggak bisa mencapai. Itu namanya idealisme gitu. Nggak bisa seperti itu. Kita mesti kudus gitu. Sementara dianya nggak pernah mencapai kekudusan gitu. Nggak bisa. Jadi kita harus seperti polanya Tuhan Yesus. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Nah, gitu. Jadi perkataannya itulah yang menguduskan kita. Karena dia kudus gitu loh. Jadi setiap orang yang mengikut Tuhan yang benar, dia mesti kudus gitu loh. Itulah hasilnya. Jadi bukan karena kita berusaha menjadi kudus, maka kita kudus. Tetapi mencari Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, maka akan menghasilkan kekudusan. Jangan dibalik. Kalau dibalik, saudara, percayalah, saudara sedang melanggar firman Tuhan. Itu adalah seperti meninju angin, saudara. Itu seperti memukul yang gak ada sasaran. Selama kita masih ada keraguan, ada ketakutan, ada kebimbangan, berarti kita sedang tidak punya Tuhan. Jadi jangan bilang kita punya Tuhan, tapi kita bimbang. Tapi kita takut. Enggak bisa kayak gitu. Harus ada reformasi gitu. Apa namanya ya? Dalam kepercayaan kita kepada Tuhan. Harus ada perubahan besar-besaran gitu. Harus sampai kita itu berseru kepada Tuhan. Waktu kita berseru kepada Tuhan, saudara, itu adalah akibat daripada kita telah terlalu menderita selama ini dengan kepercayaan kita yang tidak membuahkan hasil. Tuhan, kalau engkau tidak berbicara, matilah kami, kira-kira begitu, saudara. Matilah saya. Kalau kita masih bisa hidup biasa-biasa saja di tengah sekarang, kita ada di penghujung akhir zaman gitu ya, di mana sudah habis nih, sudah selesai nih pengelolaannya nih. Tinggal boom. Tetapi kita masih bisa bersantai-santai di dunia ini, masih takut kehilangan nyawa kita. Masih berpikir gimana nanti kalau tidak kerja. Bagaimana nanti kalau tidak bisa pergi kemana-mana. Kalau kita masih dikuasai itu, saudara, berarti kita masih melekat kepada dunia ini. Saudara, sekarang ini mungkin orang mengatakan kita bodoh karena keputusan yang kita ambil bertentangan dengan yang diambil oleh kebanyakan orang percaya. Bahkan pendeta-pendeta terkenal dengan gegabah berkata, nggak apa-apa. Kita tolak dalam nama Yesus. Saya pikir gini, alah, hebat kali gitu. Kita tolak racunnya. Hebat kali saya pikir. Kenapa dulu nggak tolak? Nggak tengking saja penyakit virus corona itu. Kenapa mereka takluk semua? Kenapa begitu datang ini saudara mereka pakai puasa gitu. Roh yang di dalam kita jauh lebih besar. Aduh, saya bilang, ini orang sok hebat
Sok punya iman, tapi kemarin nggak tahu kemana mereka pergi semua. Ketika lagi menggila. Ketika dunia menawarkan lalu dengan cepat mengambil. Lalu mereka berpesta gitu. Sekarang kita sudah bebas ya. Bebas kemana-mana. Oke lah, bebas. Silakan. Bebas pergi kemana-mana. Lalu ada orang yang pelayanan. Sekarang bisa pergi pelayanan kemana-mana. Apalagi ketika mereka harus menghadapi pergi kemana, harus tunjukkan kartunya. Dengan bangga mereka mengatakan, puji Tuhan, saya sudah punya kartunya. Oh, sekarang saya bisa melayani. Tenanglah hati mereka karena bisa melayani. Aduh. Orang hanya menenangkan hatinya, saudara. Bahkan di beberapa gereja tertentu, mereka sudah menyatakan syarat, kalau tidak punya kartu itu tidak bisa ibadah. Nah, loh. Saudara, di tengah-tengah keadaan seperti sekarang ini, saudara, kita harus menyangkal diri kita. Saudara, kalau saya menyangkal diri saya, berarti kan saya mengakui Tuhan di dalam saya. Berarti kan begini, masa Tuhan takut dengan ciptaannya sendiri? Katanya Tuhan berdaulat. Masa dia tunduk kepada peraturan manusia? Itulah orang yang menyangkal dirinya. Orang yang menyangkal dirinya, masa Tuhan khawatir dengan masalah makan minumnya? Berarti kan kita sedang menghidupi diri kita dong kalau kita khawatir. Berarti saya tidak menyangkal diri saya dong. Sesederhana itu loh menyangkal diri. Makanya kalau kita menyangkal diri, di sini dikatakan karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Jadi berhubungan dengan itu, saudara. Akan ketahuan nanti jadi setelah itu, pasti kita akan diperhadapkan dengan kehilangan nyawa. Nggak bisa kemana-mana. Apalagi saat kemarin abang saya meninggal. Saya pernah tinggal di rumahnya. Bapak saya pernah tinggal di rumah Pak tua saya. Jadi bapak saya itu jadi kayak anaknya Pak tua saya. Saya pun pernah tinggal di situ. Jadi walaupun kami punya dua bapak, kami kayak satu bapak. Gitu. Tetapi ketika semua nanya kenapa nggak pulang, ya memang nggak bisa pulang. Cuman saya atur supaya mereka bisa pulang. Yang di sini gitu. Dan puji Tuhan, ada like saya di Pekanbaru, suami adik saya, itu bisa bawa mereka pulang ke sana. Berarti kan kita ikut andil di sana. Saudara, pasti orang mengatakan, nah sekarang gimana lah kalau terjadi seperti itu? Umur mama saya sudah 73 tahun. Kemarin acara sampai jam 12 malam, setengah 12 ya. Acara Zoom ya, keluarga penghiburan itu ya di tempat abang saya. Itu saya lihat mama saya terakhir ngomong ya. Wow, saya lihat masih sehat sekali. Saudara, Tuhan kasih rahasia begini kepada saya. Jadi sebelum mama saya ngomong itu ada
menantunya abang saya ini. Ya laki-laki ya. Itu bicara. Dia bilang begini. Dia menceritakan bahwa saya tidak pernah tahu cerita tentang mertua saya ini. Mungkin yang saya dengar dari yang lain mungkin ya tidak baik. Tapi yang saya tahu selama saya mengenal mertua saya ini baiklah. Lalu dia bilang begini, saudara. Terakhir kali saya bertemu dengan mertua saya ini adalah seminggu yang lalu atau 10 hari yang lalu gitu ya. Saya lupa. Jadi saudara, dia sempat merawat abang saya ini. Lalu di dalam hatinya tidak lama lagi mertua saya ini akan pulang. Lalu mereka berdoa. Mereka berdoa untuk kesembuhan segala macam. Sampai pada akhirnya ketika Rabu malam itu, dia bilang, meninggalnya kan Kamis ya. Dia bilang begini, saudara. Dia bilang, dia dapat kuat di dalam hatinya bahwa mereka mendapatkan di dalam hati mereka akan meninggal gitu. Sebelum akan meninggal itu dia bilang begini, dia berdoa sama Tuhan. Tuhan, kalau boleh ambillah nyawa mertuaku ini. Gak tahan lihatnya menderita. Saudara, ada banyak orang memakai kebenaran, tapi tidak tahu kebenaran itu siapa yang sedang menyodorkannya. Saudara, kalau ada satu orang yang bertobat, saudara, bertobat yang benar adalah mereka menyangkal dirinya. Yang hidup dalam mereka, nggak boleh mereka lagi, tapi Tuhan. Kalau seseorang memiliki Tuhan yang hidup, maka di dalamnya ada hidup. Itu satu orang yang bertobat. Kalau ada seseorang yang punya hidup yang kuat, yaitu hidupnya Yesus. Dia bisa punya perkataan, akulah kebangkitan dan hidup. Tahukah saudara, Tuhan Yesus sudah mengalahkan maut. Dia telan maut itu, saudara. Namun karena kita terus hidup dengan diri kita sendiri, kita tidak menyangkal diri kita, maka yang hidup adalah kita. Di dalam kita itu ada kematian, saudara. Tetapi kalau kita menyangkal diri kita, maka Yesus yang hidup itu akan berlimpah-limpah di dalam kita. Aku datang supaya kamu mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Pencuri hanya datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Saudara, manusia hanya sampai dia nggak punya sesuatu untuk kehidupan selama-lamanya. Hanya Tuhan yang punya. Jadi begitu datang sakit penyakit, saudara, semua orang yang paling bisa dilakukan dia adalah ketika berdoa, beriman, memaksakan imannya. Kalau tidak bisa, pakai obat. Setelah selesai pakai obat, sudah nyerah. Kita serahkan kepada Tuhan. Semua orang hanya punya kamus seperti itu. Itulah manusia. Di tengah
makin kerasnya dunia ini, makin kejamnya dunia ini. Manusia yang taunya hanya pulang. Pulang, pulanglah Tuhan. Lalu khotbahlah abang saya mengatakan, ini sebetulnya kita yang kasihan katanya, bukan dia yang kasihan. Karena sekarang dia sudah senang bersama dengan Bapa. Oh Tuhan. Lalu bagaimana dengan ayat, tanpa kita mereka tidak sampai kepada kesempurnaan. Saudara, orang-orang kudus sebelum kita pengen hidup lebih lama. Saudara, memang saudara, jika seseorang itu tidak bisa bertobat lagi gitu, memang lebih baik tubuhnya binasa katanya, seperti yang dikatakan oleh Paulus. Tetapi tahukah saudara, orang yang memperoleh Tuhan, makanya Tuhan katakan kepada jemaat Philadelphia, karena engkau tekun menantikan aku, maka aku akan melindungi engkau. Tuhan yang melindungi, bukan manusia yang melindungi kita. Setiap orang yang mencari perlindungan kepada dunia ini justru binasa. Lihat. Lihat saudara, saya tidak mencari pujian dari saudara. Saya hanya mencoba, ini loh, Tuhan yang mau berbicara ini kayak gini loh. Semua yang saudara dengar itu persis seperti bagaimana Tuhan dulu bicara. Dan dia akan menyampaikan hal-hal yang baru yang belum pernah diterangkan oleh manusia kepada saudara. Setiap kali saudara berjumpa kepada Tuhan, kalau saudara bertobat, pasti saudara mendapatkan pencerahan yang baru setiap hari. Itulah tandanya engkau bersekutu dengan Tuhan yang benar. Kalau engkau masih ragu-ragu, menimbang-nimbang apakah ini benar atau tidak, berarti saudara belum benar-benar bertobat. Belum benar-benar seperti hati Tuhan. Kalau di dalam diri kita tidak tumbuh takut akan Tuhan, tidak tumbuh kekudusan, tidak tumbuh gairah. Kalau hati kita masih bisa dialihkan kepada dunia ini, berarti masih ada hal yang kita sembunyikan di hadapan Tuhan. Berarti kita belum berani datang kepada terang itu. Orang yang berani datang kepada Tuhan adalah orang yang berani datang kepada terang. Dan di dalam terang itu disingkapkan segala kemunafikan kita. Kita yang tahu. Pasti saudara, dia akan tunjukkan hal-hal yang dia tidak sukai dalam hidup kita. Bukan menutupi. Ditunjukkan, ini loh kamu. Ketika kita baru berjumpa dengan orang, kita keluar. Ini loh kamu. Lalu apa respon kita? Kalau respon kita itu, aduh terus gimana dong? Kalau misalnya kita lagi, sudahlah Tuhan, nggak tahu, sulit sekali mengikut engkau. Kita sedang kalah. Tetapi kalau kita bilang begini, terima kasih Tuhan. Memang aku seperti itu. Tetapi itulah keadaanku. Sekarang aku datang kepadamu. Silakan Tuhan. Engkau tahu isi hatiku yang paling dalam. Dan engkau sekarang sedang menunjukkan kepadaku. Sekarang Tuhan, silakan. Aku mohon anugerah. Dia perhatikan sikap hati kita seperti ini terus, saudara. Dan lama-kelamaan, saudara, kita akan mengerti bahwa ternyata kita mesti hidup oleh Dia, enggak boleh oleh kita. Karena oleh kita pasti kita gagal.
Saudara, kasih tanda itu saudara. Sekarang kita lihat ke Yohanes 17 ayat 19. Baik. Perhatikan ya. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Perhatikan saudara. Murid-murid Tuhan menjadi kudus karena Tuhan Yesus menguduskan dirinya. Saudara, ketika kita bersekutu dengan Tuhan, tentu kan pelajarannya panjang untuk bersekutu dengan Tuhan. Bagaimana menanti-nantikan Tuhan. Kita sudah belajar sampai ratusan hari, kita tekun menantikan Dia. Kalau benar kita menghargai setiap pertemuan itu, pasti ada hasilnya. Nggak boleh nggak ada hasilnya. Orang nggak bisa menipu Tuhan. Ketika kita datang kepada Tuhan, terangnya menerangi hati kita. Jadi lihat ini saudara. Jadi saudara, Tuhan yang kita persekutukan itu, di mana kita menjadi satu dengan Dia, otomatis saudara, kekudusannya Tuhan itu menguduskan kita, dikuduskan dalam kebenaran. Saudara, selama ini saudara, yang kita dengar selalu berusaha memperbaiki sedikit moral kita lebih baik daripada orang dunia ini. Tidak bisa. Nanti paling-paling saudara ukurannya begini. Pahala mana yang lebih besar? Pahala atau dosanya? Pasti timbangannya begitu. Kalau orang berusaha ingin menjadi kudus, ingin menjadi lebih baik, menjadi lebih lembut, menjadi pemurah hati, suka memberi segala macam, semua itu nanti akan dia bawa ke hadapan Tuhan. Dan itulah jadi dasar mereka untuk bisa masuk ke sorga. Padahal semua perbuatan baik kita itu kayak kain kotor. Kayak kain apa katanya Ibu Rahel? Kenapa? Kenapa katanya Ibu Rahel? Kain cemar. Kan kain cemar kan hanya ibu-ibu yang tahu kan, perempuan. Nah, bayangkan senajis itu, saudara. Tetapi orang karena dia melihat Tuhan, karena diajarkan di dalam firman, lalu mereka berusaha. Musa saja yang paling dianggap top, dianggap Tuhan gagal juga. Daud yang sangat mencintai hadirat Tuhan, gagal juga dia. Elia yang wow dia hantam para nabi-nabi Baal. Wow dengan sangat perkasa. Dia pikir dia yang melakukannya. Sehingga datang perempuan aja loh, bayangin. Itu pun cuma pakai kata-kata. Padahal baru dia bantai nabi-nabi palsu. Nabi-nabi Baal itu saudara. Baru dia bantai dengan keperkasaan. Masakan dengan suara seorang perempuan. Itu pun pakai kata-kata aja. Kalau aku tidak penggal kepalanya si Elia, jangan bilang katanya. Hanya dengan perkataan itu. Padahal seluruh rakyat sudah berpihak kepada Elia. Karena mereka melihat api turun dari langit. Betapa rapuhnya.
Orang yang mengandalkan dirinya sendiri, yang berpuas dengan dirinya sendiri, yang bermegah dengan dirinya sendiri, yang merasa punya kebenaran. Saudara, Tuhan sedang nyata di tengah-tengah kita. Kalau tidak sedang nyata, lebih baik kita pulang ke rumah Bapa. Gak kuat kita menghadapi kehidupan di depan kita. Kalau kepercayaan saudara masih sama dengan kepercayaan yang dulu, lebih baik saudara pulang saja ke rumah Bapa. Bilang, panggil aja aku Bapa. Gak kuat. Kalau enggak nanti saudara akan dibinasakan, akan diinjak-injak. Peraturan-peraturan akan dipaksakan, percayalah. Dan tahukah saudara, kabar buruknya, Tuhan mengizinkannya. Walama. Dan dia berkata, itu adalah tanganku katanya. Nah lo, habislah. Macam mana? Ya, emang apa Tuhan gak berkuasa atas semuanya? Apakah rasanya kalau kita lihat itu saudara, ketidakadilan itu saudara. Kemarin sudah ada di media sosial itu saudara. Itu seorang pendeta yang istrinya dikubur COVID itu, padahal enggak COVID gitu. Itu dibuat siaran live gitu, sampai dia nangis gitu. Dia bilang, istri saya dilemparkan begitu saja ke sini katanya. Coba mana ini LBH, tolonglah saya. Dia seorang pendeta, saudara. Udah jelas-jelas. Tapi sebelum saya sampai ke sini, harusnya dibawa 5 menit dulu singgah di gereja saya. Kan supaya ini kan kalau diberangkatkan dari gereja gitu mantap gitu loh. Maksudnya. Saya ingat saudara ketika bapak saya meninggal. Mau dibawa ke atas gereja di atas. Saya bilang gak usah. Saya waktu itu saudara memang benar-benar menyinggung gitu kali ya. Dari sini aja berangkat saya bilang gitu. Gak usah. Jadi mau diangkat ke gereja. Jadi ketika si Pak Pendeta sudah sepakat, sudah telepon Polres, telepon ini semua, pokoknya bisa nanti. Tapi begitu saya belum nyampe di sini, itu sudah dimasukkan di sini katanya. Makanya saya suruh gali lagi ini katanya. Jadi digali lagi saudara. Ya, seperti ini saja katanya dikuburkan. Jujur memang dia bilang, enggak kok sudah dites semua, enggak COVID. Tapi itulah kenyataannya. Lalu, di mana kira-kira Tuhannya Pak Pendeta itu? Kalau benar begitu, Tuhan itu, harusnya kan Tuhan itu membela dong. Ya iyalah, saya hambanya. Dibuat seperti itu, harusnya Tuhan bela dong. Tapi kenapa tidak? Harusnya kita semua, ayo kita ini ubah kepercayaan kita gitu loh. Saya kan bilang sama Tuhan, kenapa Tuhan saya mesti sakit kayak gini? Apa sih untungnya bagimu? Kan Tuhan dia. Waktu muntah darah, gitu kan. Dia lihat. Saya pakai iman saya. Tuhan, kalau saya sembuh ini dengan mujizat. Di mana iman saya? Nggak ada imanmu, kata. Dan saya nggak butuh imanmu, katanya. Horas mah. Kejam kali Tuhan itu, saudara. Tapi tahukah saudara? Di balik kekejaman Tuhan terhadap saya melihat kasih yang luar biasa. Kalau Tuhan nggak kejam kepada saya tidak bisa seperti sekarang mengenal Tuhan. Ya, saya bersyukur. Tuhan itu raja tega sama saya. Apakah Tuhan tak tahu ketika mobil hitam lewat di depan rumah, istri saya gini-gini terus, saudara?
Apakah Tuhan tidak tahu? Tuhan tahu. Dan dia sangat tahu. Dia pandangin mungkin. Gimana nggak tahu? Orang Tuhan tinggal dalam kita kok. Tahu lah kekhawatiran kita, tahu kan? Dia tinggal di dalam kita. Dia yang punya uang banyak itu tinggal dalam kita, tapi nggak mau bantu bayar utang kita gitu loh. Kira-kira begitu. Karena kan dia raja di atas segala raja. Lalu dia tinggal di dalam kita. Lalu kita lagi punya hutang. Dia nggak mau bantu gitu loh. Piye gitu loh. Uang dia banyak sekali gitu loh. Apa namanya, nggak berseri katanya. Uangnya Tuhan itu. Ya kan? Dia bisa ubah gigi saudara itu jadi emas gitu. Bisa kan? Tetapi saudara, dia nggak mau bantu bayar gitu loh. Saudara, Tuhan yang kita kenal sekarang sedang ada di tengah-tengah kita. Percayalah saudara. Bahkan dia sedang ada tepat di dalam hatimu. Kenalilah dia. Ajaklah dia ngomong setiap hari. Bersekutulah dengan dia. Izinkan terangnya menerangi ketidakpercayaanmu, kekhawatiranmu. Izinkan dia yang hidup menggantikan engkau. Kalau engkau galau, berarti engkau sedang jauh daripada dia. Kalau engkau takut kepada dunia ini, berarti dirimu lah yang sedang hidup, bukan Tuhan. Sangkalilah dirimu setiap. Saudara, di dalam hati saya, Tuhan berfirman begini. Kalau engkau menguduskan dirimu dan hidupmu berlimpah-limpah, maka hidup yang di dalam engkau itu juga akan mengalir kepada orang-orang yang kau kasihi, yang terikat dengan engkau. Ketika saya dengar suara mama saya bicara, saudara, ternyata abang kami, saudara, meninggal usia yang sangat muda sekali. Abang saya yang di sini kemarin meninggal sama-sama dengan kakak saya, ternyata umurnya 49 tahun. Ini abang saya yang baru meninggal ini meninggal 47 tahun. Lalu abang ini meninggal 56 tahun. Adiknya abang saya itu meninggal ternyata di kisaran 42 tahun. Saya nggak tahu, nyampe nggak 42 tahun, saya nggak tahu ya. Sepertinya tidak. Saya nggak tahu. Ditanya lagi ya. Dia meninggal tahun 2000 berapa ya? 2008. Enggak. Ya 2000 berapa lah gitu ya. Meninggalnya. Jadi kalau tahun 2010 abang saya 49, itu adiknya. Umur itok saya sekarang yang adiknya dia 53, kalau kurang-kurang masih pokoknya 37-an lah. 37 38 lah umur abang saya. Berarti empat-empatnya meninggal. Bapak saya meninggal umur 63 tahun. Saudara, mama saya sekarang 73 tahun. Saudara, ketika saya dengar ibu saya, mama saya masih bisa bicara dengan baik, saya lihat dari Zoom semalam itu ya. Wah. Saudara, kalau kita punya hidup selama-lamanya,
Maka saya percaya ibu saya pun memperoleh hidup selama-lamanya. Saudara, Tuhan bikin janji di hati saya. Kalau engkau terus menyangkali dirimu, maka hidupku akan mengalir. Pertama-tama melalui engkau. Baru kepada keluargamu. Itu mengalir bahkan begini, saudara. Tahukah saudara? Dunia ini sudah mau membusuk, saudara. Karena tidak punya garam lagi. Tidak ada gunanya selain diinjak-injak, saudara. Dan itulah yang sedang terjadi. Ada begitu banyak orang yang mengatakan dirinya hamba Tuhan. Harus berpikir ulang. Mau dia pendeta besar sekalipun harus berpikir ulang. Mereka harus menyangkal dirinya. Mereka harus bilang, aku bukan pendeta. Jangan ikuti aku. Harusnya orang itu mesti ngomong seperti itu. Harusnya mereka mesti merelakan kerajaan mereka kepada Tuhan. Kalau saudara melihat ada yang seperti itu, berarti itu tandanya orang itu berjumpa dengan Tuhan yang benar. Kalau mereka masih terus menjaga eksistensi diri mereka, tampil di YouTube mungkin, wow dengan bahasa-bahasa yang baik, bernubuat mungkin, membuat mujizat. Saran saya, saudara, perhatikanlah Alkitab baik-baik. Belajarlah Alkitab baik-baik. Lebih baik baca kembali Alkitab saudara baik-baik secara sendirian. Dan izinkan Tuhan sendiri yang mengajari saudara. Kejarlah Tuhan di tempat-tempat yang tersembunyi. Tempat-tempat yang paling dalam. Saudara, Tuhan katakan, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa. Tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Jadi saudara, semua kita sama posisinya di hadapan Tuhan. Kalau Tuhan berdoa untuk Petrus, jangan takut, Petrus. Memang iblis sudah menuntut untuk menampi engkau. Saudara, di hadapan Tuhan, iblis itu selalu ingin menampi saudara dan saya. Apalagi saudara, kita cenderung memang memberontak terhadap dia. Saya katakan ini saudara, kita bersama-sama. Saya dengan saudara. Kalau bukan karena diterangi hati saya oleh Tuhan, tentulah mungkin saya masih seperti dulu. Mungkin saya akan binasa. Tapi terpujilah Tuhan yang sudah berdoa untuk saudara dan saya. Dan terimalah perkataan ini saudara. Tuhan ternyata sudah berdoa untuk saudara. Amin saudara. Itu kepercayaan kita. Pegang saudara. Akan tiba waktunya saudara. Bahwa kepercayaan kita diuji benar-benar saudara. Tetapi kalau saudara tekun menantikan dia, percayalah. Tak ada satu kuasa apapun di dunia ini yang sanggup menyentuh saudara. Nggak bisa. Karena saudara adalah benih. Dan benih itu saudara, kalau dia benihnya itu adalah Tuhan. Pasti bertumbuh. Tidak mungkin tidak bertumbuh. Bedanya adalah ada yang 30, ada yang 60, ada yang 100 kali lipat. Lihat saudara. Supaya mereka semua menjadi satu. Sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku.
dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Saudara, supaya dunia percaya bahwa benar Allah yang mengutus Yesus. Itu adalah kita mesti satu dengan Dia. Saudara tahukah saudara? Kita semua ini harus satu. Tetapi kita tidak boleh mengurangi standarnya. Saudara tidak boleh punya kebenaran. Oh, saya punya kebenaran ini lalu bertentangan dengan kebenaran saya. Nggak bisa begitu, saudara. Kalau kita benar mencari Tuhan, kalau benar terangnya itu menerangi kita, kalau benar kita menyangkal diri kita, pasti kita mendengarkan yang sama, saling menguatkan satu dengan yang lain. Saudara, apa yang membuat seolah seperti ketika saya menyampaikan, seolah merasa benar sendiri? Saudara, saya selalu bawa terus kepada Tuhan. Saudara, percayalah. Nggak mungkin saudara saya mau ini jadi sesat. Saya tahu saudara kalau saya membenarkan diri saya tahu bahayanya. Itu sebabnya setiap kali saya duduk di kaki Tuhan. Aduh, nggak saya tahu mau bilang bicara gimana ya. Istri saya pun ada di sini kok melihat. Tetap saya hidup seperti biasa juga. Tetapi saudara menanti-nantikan Dia. Bagi saya saudara kalau tiba malam itu saudara, wah ayolah tidur enak gitu. Enggak. Jadi rasanya kurang tidur terus gitu. Tapi saya tahu saudara, itu benar karena saya mengetahui bahaya diri saya. Bahwa saya bisa merusakkan pekerjaannya Dia. Karena si jahat itu licik sekali dia saudara. Makanya dikatakan hati manusia itu licik. Karena yang licik itu dia di dalam kita, si jahat itu. Jadi mesti kita berjaga-jaga, saudara. Nah, untuk sementara waktu, saudara, mungkin saya yang dipakai oleh Dia untuk ini loh saudara, Dia pakai mulut ini untuk mengajar kita, untuk menyatakan sesuatu. Ini loh Tuhan yang benar itu kayak gini. Jadi dalam hal ini saya tidak mencari pembenaran atas diri saya. Nggak pernah. Nggak ada gunanya. Tuhan pun begitu. Saya tidak butuh pengakuan manusia, Dia bilang. Tapi saya hanya mengakui Dia. Yesus selalu bilang begitu. Jadi setiap kali kalau misalnya ada yang itu kayak misalnya muji gitu, itu di sini gelisah saudara. Bahkan saudara kalau istri saya bicara misalnya agak membenarkan saya gitu ya, itu saya gelisah saudara. Itu bahaya justru. Dan istri saya ternyata tahu juga, sadar juga. Ketika sharing-sharing, iya ya, nangkap juga. Terima kasih Tuhan, saya ucapkan syukur untuk itu. Bahwa kita tidak larut dalam euforia karena kita sudah berjumpa dengan Tuhan. Justru saudara, ketika Tuhan hadir di tengah-tengah kita, ada satu kegentaran saudara. Itu berganti-ganti saudara. Gentar, lalu Dia ngangkat kita, Dia nyatakan kasih-Nya. Terpujilah Tuhan untuk itu. Latih terus saudara. Dilatih terus. Lihat ini saudara. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku.
supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Wow, terima kasih untuk itu. Ternyata Tuhan sudah memberikan kemuliaan kepada kita. Sekarang saudara, ayat ini, kalau saudara tangkap di musim yang baru ini saudara, maka ayat ini akan berdaya juang bagi saudara, berdaya dobrak, berdaya tumbuh saudara. Itulah dikatakan barang siapa menerima dia, diberinya kuasa. Itu. Jadi kalau mau cari bahasa aslinya kuasa itu saudara, nah bisalah panjang lebar. Ya, jadi orang sibuk kuasa-kuasa tapi nggak pernah menerimanya gitu. Selalu hidup dengan dirinya sendiri. Jadi mereka nampaknya hebat berkata-kata, tapi tak ada kuasa di balik kata-kata mereka. Tapi kalau saudara hari ini membayangkan Tuhan berdoa untuk saudara, Tuhan Yesus berdoa untuk saudara. Dan dia mengatakan, aku telah memberikan mereka kemuliaan. Terima. Ngapain saudara mesti takut dengan dunia ini? Mengapain saudara mesti takut dengan gak punya uang, segala macam? Uang dunia ini segera hancur, saudara. Tahu saudara, sistem dunia ini sedang hancur. Hancur berkeping-keping. Aduh, sangat mudah sekali. Saudara, ketika Amerika mengetahui bahwa mereka harus menguasai sumber daya minyak. Jadi mereka saudara beli dengan murah, mereka invasi negara Timur Tengah dengan berbagai macam cara. Wih, kejam. Hanya supaya mereka tetap jadi negara superpower. Tapi tahu nggak sekarang saudara? Lama-kelamaan minyak bumi habis. Dan lama-kelamaan sumber energi tidak lagi harus dari minyak. Sekarang di mana-mana pakai sumber energi terbarukan. Dan Indonesia sekarang menjadi incaran. Indonesia negara penghasil nikel tertinggi di dunia. Itu sebabnya kita mau diinvasi. Dan hampir-hampir sudah berhasil. Sekarang negara superpower bukanlah Amerika, Cina. Tapi tahukah Cina itu apa? Cina itu adalah negara komunis. Disitulah pusat dari Sinaga Merah itu. Berarti kalau mereka sedang datang ke bangsa kita, Sinaga Merahnya sedang datang ke Indonesia. Kalau saudara mengikuti sedikit perkembangan bagaimana terjadi, saudara lihat nanti. Bagaimana kemarin saudara kita pertahankan dengan menteri kita yang kemarin, Susi ya, mempertahankan kedaulatan laut. Siapa yang curi ikan di laut kita, tenggelamkan katanya. Diganti saudara. Sekarang terjadi lagi pergolakan. Dan Cina mau menguasai lagi di sana. Karena begini saudara. Kenapa mereka harus melakukan? Karena negara mereka paling banyak penduduknya di seluruh dunia. Saudara, bagaimana mereka bisa bertahan sekarang adalah dengan kekerasan. Saudara, penganiayaan di sana sampai hari ini, saudara, itu masih berlaku. Saudara, mereka benar-benar tidak mengakui adanya Tuhan. Tapi tahukah saudara, justru di tempat paling tidak mengakui Tuhan itu saudara, Tuhan hadir pertama kali untuk kedua kalinya. Kilat itu memancar dari timur. Saudara, istilah kedatangan Tuhan
Jangan lihat begini saudara. Oh Tuhan datang dalam rupa manusia. Nggak bisa kayak gitu. Nggak seperti itu saudara. Tuhan itu adalah roh. Jadi ketika dia berfirman hari ini Tuhan sedang datang di antara kita. Dia memang hadir di tengah-tengah kita. Hanya saja dia tidak seperti dulu hadir dengan roh. Terima. Sampai sekarang kalau lihat ada orang yang masih melakukan itu. Aduh, ketinggalan zaman kamu men. Dia datang natural sekali. Tapi firman-Nya berisi sesuatu power. Mengubahkan saudara. Menyelamatkan saudara. Menguduskan saudara. Itulah firman yang saudara dengar. Asal saudara mau menerima dan mempercayainya. Tapi kalau saudara tetap mempertahankan kepercayaan lama saudara, ya sudah. Jadi lihat saudara, dia sudah memberikan kita kemuliaan. Aku di dalam mereka, amen. Dan engkau di dalam aku. Supaya mereka sempurna menjadi satu. Agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku. Dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Perhatikan saudara. Saudara, kalau kita sadar bahwa ternyata Tuhan di dalam kita. Dan mereka di dalam kita. Yesus di dalam Bapa. Itu saudara. Jelimet itu saudara menjelaskannya. Semua orang kudus itu terhilang di dalam Yesus. Menyatu. Jadi sekarang mereka itu saudara. Mereka hidup di dalam kita semua. Itulah dikatakan hidup selama-lamanya. Para orang kudus itu hidup selama-lamanya. Untuk memulai sesuatu yang baru. Jadi saudara. Kalau kita mengatakan orang yang sudah meninggal langsung menyatu dengan dia. Belum boleh saudara. Belum bisa. Ada tempat yang lain. Kalau mereka memang percaya kepada Tuhan, saudara, memang ada tempat yang ya mungkin surga juga. Karena kan surga itu luas, saudara. Tapi untuk sampai ke tahta itu, saudara, wah, itu sulit, saudara. Paling mereka akan mengalami dulu kertak gigi, saudara. Kertak gigi itu gini, aduh kenapa ya aku terlalu sibuk dengan dunia. Ya, nanti sampai dilepaskan sampai kepada apa namanya puncaknya, barulah apa namanya kalau tetap dia. Jadi ketika orang sudah menerima Tuhan dalam hidupnya, mempercayai dia, maka orang itu bisa hidup lagi selamanya. Ya. Jadi saudara, selama kita yang ada di muka bumi ini saudara, jadi kita nggak perlu menunggu diri kita mati. Dan seharusnya saudara, ketika orang-orang yang kita kasihi ada dalam keadaan yang mungkin yang paling apa ya, mungkin kritis lah gitu ya. Sebetulnya di dalam diri kita itu harus ada syafaat di dalam hati kita diam-diam. Tetapi bukan karena permintaan kita, tapi disinilah kita benar-benar bertobat kepada Dia. Kita mesti benar-benar berpikir ulang, apakah aku sudah bertobat atau tidak. Jadi kalau ada keraguan atau hal apapun saudara, itu sesuatu yang menandakan bahwa kita belum menyatu dengan Dia. Jadi jangan berhenti mencari Dia. Jangan berhenti duduk diam di kaki Tuhan. Jangan berhenti bertobat, lihat nih Tuhan. Jadi nampaknya memang sulit saudara. Nampaknya memang detail karena Allah itu memang sempurna. Hendaklah kamu sempurna karena Bapakku di sorga sempurna. Ya Bapa, aku mau supaya
Dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah engkau berikan kepadaku. Sebab engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Saudara, inilah yang kita temukan ketika kita bersekutu dengan Tuhan. Saudara, Tuhan itu tetap tepat ada di dalam saudara, bukan di luar. Jangan tunggu yang di luar sensasi. Begitu saudara ketemu yang di sini, jadi bersekutu dengan di sini, dengerin dia. Aduh, sedekat nafas saudara, dialah nafas saudara harusnya. Dan secara otomatis apabila engkau ketemu di sini, ini juga otomatis dia dengan sumbernya yang di atas. Jadi gambaran yang seluruhnya ini. Bahkan nanti saudara akan menemukan bahwa Allah itu memenuhi segala ciptaan ini. Sehingga saudara, ketika saudara menyanyikan, kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat dan kau dekat. Dia ada di mana-mana, nggak bisa kita sembunyi. Mau lari kemana pun kita nggak bisa sembunyi. Dan kalau kita datang kepada Tuhan, pasti saudara dia akan murnikan kita. Jadi kalau ada orang yang melarikan diri supaya tidak divaksin, aduh, bodoh ae. Sami mawon. Sama aja. Sekarang kalau saya baca di itu, karena mulai makin keras saudara, wah udah mulai nyerah. Tadinya saudara bersemangat posting-posting terus gitu kan. Tapi mungkin udah mulai makin sulit kan. Mulai gini. Aduh, saya sudah nggak tahu lagi Pak. Katanya, saya itu masih, oh Tuhan. Tadinya saudara garang sekali saudara. Saudara, hanya ketika dia tinggal di dalam kita. Supaya di mana aku berada, mereka juga berada. Wow. Untuk sampai di sini saudara. Wow, terangnya akan menerangi segala kegelapan yang ada dalam kita. Kekudusannya, api, karena dia adalah api yang menghanguskan, akan menghanguskan kita saudara. Semua yang berbau daging dibakar habis saudara. Ya percayalah. Jadi tenangkan saja dirimu di hadapan Tuhan. Jangan ngelawan. Anggaplah sebagai satu kebahagiaan apabila engkau jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal engkau. Haleluya. Kalau kita katakan kita bisa mengenal dia, kita sedang membuat Tuhan berdusta. Hanya ketika kita bertobat, kita menyangkali diri kita. Kalau kita masih mengakui diri kita ada, aduh, pastilah kita akan takut kehilangan nyawa kita. Akan diperhadapkan nanti kepada kita. Hal-hal mungkin yang akan menyakitkan kita. Saudara mungkin belum pernah dikatakan enyahlah engkau iblis sama Tuhan kan? Saudara, Tuhan memang bilang enyahlah engkau iblis yang di dalam dia. Tapi selanjutnya dia bilang karena engkau hanya memikirkan apa yang dipikirkan manusia, itu Petrus. Jadi ketika engkau dibilang itu bukan iblis lagi.
Karena saudara, dia nggak berurusan dengan iblis. Iblis hanya dipakai karena memang dia sudah kepahitan sama Tuhan. Dia pakai untuk memurnikan. Enyahlah engkau iblis. Nah, gitu kan? Enyah kau ini. Contohnya ini dalam Petrus. Enyah kau katanya, gitu kan? Dipisahkan iblisnya. Lalu Tuhan bilang sama Petrus, karena engkau memikirkan apa yang dipikirkan oleh manusia. Sama kepada kita juga demikian. Jadi dalam diri kita ini ada wataknya iblis. Jadi kalau kita datang kepada dia, ketika muncul kesombongan kita seperti itu, Tuhan bilang, enyahlah engkau iblis. Kalau kita terus datang kepada dia. Maka semakin lama kita itu semakin jelas. Bayangkan saudara ketika saudara itu benar-benar mengetahui bahwa Tuhan ada dalam saudara. Sehingga kemanapun saudara pergi, Tuhan lihat. Masa saudara berani melakukan sesuatu yang tidak berkenan di hadapan dia? Dan aku telah, bagaimana tadi? Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal engkau. Tetapi aku mengenal engkau. Dan mereka ini tahu bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Wow. Dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka. Dan aku akan memberitahukannya. Supaya kasih yang engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka. Dan aku di dalam mereka. Bayangin saudara. Tuhan yang harus berikan kasih itu kepada kita. Baru kita mengasihi Tuhan. Baru kita ngerti, baru kita bisa memuaskan hatinya. Kalau enggak saudara, itu semua hanya usaha manusia, yaitu Taurat. Kalau kita ingin memuaskan hati Tuhan, izinkanlah Dia menggantikan hidup saudara. Sangkalilah dirimu setiap hari. Ketika engkau mau mengambil keputusan, tanya dia. Sertakan dia. Tuhan, boleh gini enggak? Tuhan, bisa gini enggak? Setiap kali saudara bicara, nampaknya yakin. Datanglah kepada dia. Yang tadi itu benar enggak? Ketika kau berbicara, bersenda gurau, yang tadi itu gimana? Saya tanya detail saudara. Saya tanya terus gitu. Dan saya selalu dapat jawaban. Selalu. Selalu dapat jawaban gitu. Kehidupan dia mengalir dalam kita terus. Sehingga saudara, lama-kelamaan, saudara akan ngerti apa itu mengasihi Tuhan. Apa melayani Tuhan. Apa beban Tuhan. Bagaimana wajah Tuhan. Wow, itu makin lama, makin jelas. Baik saudara, sudah jam 12. Julin semua nak. Oke, baik. Puji Tuhan semua ya. Sampai ketemu besok ya. Mari sama-sama kita bangkit berdiri saudara. Ya, puji Tuhan, besok kita ketemu lagi dalam saat teduh bersama. Ya, Zoom pagi. Yuk sama-sama kita bangkit berdiri semua. Haleluya. Ayo Kak, lagi satu lagu. Dia aja. Ku bersyukur padamu Tuhan, buat kasih setiamu. Anugerah
anugerahmu besar bagiku. Di setiap langkahku ku sekali lagi katakan, ku bersyukur padamu Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku. Di setiap langkahku ku memujimu, ku memujimu, ku memujimu, ku memujimu, ku memujimu. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Mari bersama-sama saudara kita naikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga membawa orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, arahkan hatimu kepada Bapa Surgawi yang mengasihi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau damai sejahtera, kasih karunia. Dia melimpahi engkau dengan hidupnya sendiri. Hiduplah berdasarkan hidupnya mulai sekarang sampai selama-lamanya. Biar semua orang yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Baik saudara, puji Tuhan. Semua teman-teman, sampai ketemu besok. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Semangat, semangat, semangat. Oke, boleh matikan nak. Stop rekamannya.